Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya membaca buku dari karya Anthony Robbins yang berjudul Awaken the Giant Within, yaitu mengenai 4 cara dasar menghadapi emosi. Berikut penjelasannya. Nah, menurut Anthony Robbins, ada 4 cara dasar yang digunakan orang-orang dalam menghadapi emosi. Manakah yang Anda gunakan saat ini? Yang pertama, yaitu penghindaran. Kita semua ingin menghindari perasaan pedih. Akibatnya, kebanyakan orang mencoba untuk menghindari situasi apapun yang dapat membuat mereka merasakan emosi yang mereka takutkan. Atau parahnya lagi, sebagian orang mencoba untuk tidak merasakan emosi apapun. Misalnya, jika mereka takut ditolak, maka mereka mencoba untuk menghindari situasi apapun yang dapat mengarah ke penolakan. Mereka menghindari hubungan, mereka tidak melamar pekerjaan yang menantang. Mengatasi emosi dengan cara seperti ini adalah perangkap besar. Karena saat menghindari situasi negatif, mungkin dapat melindungi Anda dalam jangka pendek, tetapi menghalangi Anda dari merasakan cinta, keintiman, dan hubungan yang sangat Anda inginkan. Dan pada akhirnya, Anda tidak dapat menghindari perasaan tersebut. Pendekatan yang jauh lebih baik adalah belajar untuk menemukan makna positif yang tersembunyi dalam emosi yang dulu Anda anggap sebagai emosi negatif. Yang kedua yaitu penyangkalan. Pendekatan kedua untuk mengatasi emosi adalah strategi penyangkalan. Orang-orang sering mencoba untuk memisahkan diri dari perasaan mereka dengan mengatakan, rasanya tidak seburuk itu. Sementara itu, mereka terus menyalakan api di dalam diri mereka dengan memikirkan tentang betapa buruknya keadaan mereka, atau bagaimana seseorang telah memanfaatkan mereka, atau bagaimana mereka melakukan semuanya dengan baik. Tetapi, semuanya tetap saja salah. Dan mengapa ini selalu terjadi kepada mereka? Dengan kata lain, mereka tidak pernah mengubah pusat perhatian atau fisiologi mereka, dan mereka terus mengajukan pertanyaan melemahkan yang sama. Merasakan sebuah emosi dan mencoba berpura-pura tidak merasakannya hanya akan menciptakan kepedihan yang lebih besar. Sekali lagi, mengabaikan pesan yang berusaha diberikan oleh emosi Anda tidak akan membuat keadaan membaik. Jika pesan yang berusaha diberikan oleh emosi Anda diabaikan, maka emosi tersebut akan semakin meningkat dan akan terus meningkat, sampai Anda akhirnya memperhatikan. Mencoba mengabaikan emosi Anda bukanlah jalan keluar. Berikutnya yang ketiga yaitu persaingan. Banyak orang yang berhenti melawan perasaan sakit hati mereka dan memutuskan untuk tenggelam dalam kepedihan tersebut. Bukannya mengetahui pesan berharga yang berusaha diberikan oleh emosi mereka malah meningkatkan dan membuat emosi mereka jauh lebih parah dari sebelumnya. Emosi menjadi sebuah lambang keberanian, dan mereka mulai bersaing dengan orang lain dengan mengatakan, "Kau pikir keadaanmu lebih buruk? Ku beritahu kau seburuk apa keadaanku." Emosi ini menjadi bagian dari jati diri mereka dan cara untuk menjadi berbeda, sehingga mereka mulai membanggakan diri mereka karena keadaan mereka lebih parah dari yang lain. Seperti yang bisa Anda bayangkan, ini adalah perangkap yang paling berbahaya. Pendekatan ini harus dihindari dengan cara apapun karena ramalan yang terwujud dengan sendirinya sehingga seseorang akhirnya akan selalu merasa sedih setiap hari dan kemudian mereka benar-benar terperangkap. Pendekatan yang jauh lebih baik dan menyehatkan untuk mengatasi emosi yang kita anggap menyakitkan adalah dengan menyadari bahwa emosi tersebut memiliki tujuan yang baik, yaitu mempelajari dan menggunakannya. Itu akan kita bahas di poin keempat. Yang keempat atau terakhir yaitu mempelajari dan menggunakannya. Jika Anda ingin hidup Anda benar-benar berhasil, maka Anda harus memanfaatkan emosi Anda. Anda tidak bisa melarikan diri dari emosi tersebut, Anda tidak bisa mengabaikan emosi tersebut, Anda tidak bisa meremehkan emosi tersebut, atau menipu diri Anda sendiri mengenai apa arti emosi tersebut. Anda juga tidak bisa membiarkan emosi tersebut mengendalikan hidup Anda. Emosi, bahkan yang tampaknya menyakitkan dalam jangka pendek, sebenarnya seperti kompas yang mengarahkan Anda ke tindakan yang harus Anda lakukan untuk mencapai cita-cita Anda. Tanpa mengetahui cara menggunakan kompas ini, maka selamanya Anda akan dikendalikan oleh badai batin yang menghancurkan hidup Anda. Satu-satunya cara untuk menggunakan emosi Anda secara efektif adalah dengan memahami semua emosi tersebut bermanfaat bagi Anda. Anda harus belajar dari emosi Anda dan menggunakannya untuk menciptakan hasil yang Anda inginkan untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Emosi yang dulu Anda anggap negatif hanyalah seruan untuk bertindak. Sebenarnya, daripada menyebut emosi tersebut sebagai emosi yang negatif,
Mari kita menyebutnya dengan sinyal bertindak. Begitu Anda mengenali setiap sinyal dan pesannya, maka emosi Anda tidak akan menjadi musuh Anda, tetapi sekutu Anda. Emosi tersebut menjadi teman Anda, guru Anda, pelatih Anda, dan memandu Anda melalui masa-masa paling membahagiakan dan masa-masa paling menyulitkan dalam hidup. Belajar menggunakan semua sinyal ini akan membebaskan Anda dari ketakutan Anda dan membuat Anda dapat merasakan semua kekayaan yang dapat kita lakukan sebagai manusia. Maka, untuk sampai ke titik ini, Anda harus mengubah keyakinan umum Anda tentang apa arti emosi. Emosi bukanlah pemangsa, pengganti logika, atau hasil dari tindakan orang lain. Emosi adalah sinyal tindakan yang mencoba memandu Anda untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, sadarilah bahwa emosi yang Anda rasakan pada saat ini adalah sebuah anugerah, panduan, pendukung, dan seruan untuk bertindak. Jika Anda memendam emosi Anda dan mencoba untuk menghilangkannya dari hidup Anda, atau jika Anda memperbesar emosi tersebut dan membiarkannya mengendalikan segalanya, maka Anda menyia-nyiakan alat paling berharga dalam hidup. Jadi, apa sumber dari emosi? Andalah sumber dari semua emosi Anda dan Andalah yang menciptakan emosi tersebut. Banyak sekali orang yang merasa mereka harus menunggu pengalaman tertentu agar merasakan emosi yang mereka inginkan. Misalnya, mereka tidak mengizinkan diri mereka merasa dicintai, atau bahagia, atau percaya diri, kecuali serangkaian dugaan tertentu terpenuhi. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat merasakan perasaan apapun yang Anda pilih kapanpun juga. Sekian pembahasan bab kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.